Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada suatu hari nanti tidak ada gunanya harta yang selalu kita bangga-banggakan, dan kemudian juga anak-anak, kecuali ketika kita menemui atau menjumpai Allah dengan hati yang bersih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yang sama kita hormati pengurus Masjid An-Nur, Bapak dan Ibu jamaah Qiyamul Ramadan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian generasi muda kita, harapan bangsa dan agama yang hadir pada kesempatan ini. Kembali kita bersyukur pada Allah di malam yang ke-14 ini. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Sementara mungkin ada di antara saudara kita yang dari awal sampai 10 malam masih bersemangat, tapi malam ini bisa jadi tidak bisa hadir. Karena semakin di akhir Ramadan, semangat biasanya semakin menurun. Risiko kalian tak dari itu ada apa? Kalian semakin meningkat Pak Ibu. Di suatu tampil kan kecil imam kalau malam terakhir solu sunatan tarawih jami'ata rahimakumullah atahwiselah. Kami kamu buat kue kini di rumah kau mayu tu Bu. Tapi awak lain tak. Yang jadi satu nanti boko lah pasti datang. Kemudian salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan harapan semoga kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ambo diagi pengurus judul menjaga hati dan pikiran dari pengaruh negatif. Kok ini awak syair Aagim Bapak dan Ibu? Masih ingat Bapak dan Ibu? Judulnya Pak Ibu? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Masih ingat Bapak dan Ibu? Bila hati bersih, pikiran akan jernih, semangat hidup akan gigih, prestasi akan mudah diraih. Tapi jika hati tidak bersih, batin akan gemuruh, dengan Allah kian jauh. Penting bagaimana kita menjaga hati, karena hati inilah yang akan menghadap dan menemui Allah nanti. Anak-anak, harta yang kita bangga-banggakan pada saat itu tidak lagi bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang bersih, hati yang suci. Bagaimana kita tetap menjaganya?
Bapak dan Ibu, karena hati sangat menentukan perilaku kita, baik atau tidaknya manusia. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sa'iru jasadihi. Seandainya di dalam jasad kita ini ada segumpal darah, seandainya elok dan segumpal darah itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Tapi seandainya wa idza fasadal jasadu kullu, seandainya tidak elok dan segumpal darah itu, maka juga tidak baik perilakunya. Contoh, kalau bapak dan ibu senang, bisa tidak dilihat di wajahnya, Pak? Coba kalau tidak senang, bisa tidak dilihat juga di wajah? Maka hati mencerminkan kondisi jasad kita ini. Coba kalau orang berang, bapak dan ibu, les senyum ya, Pak? Ada orang berang senyum, Bu? Kalau senyum bana, senyumnya lah meriang, bapak dan ibu, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu bapak dan ibu kan sering kita sandarkan, yang sakit hati, yang kanan, yang ibu makan hati. Oleh karena itu bapak dan ibu mesti kita jaga hati ini dan pikiran dari hal-hal negatif. Nah, negatif itu kan hal-hal yang tidak baik bapak dan ibu. Kalau hati sudah bersih, pikiran akan jernih. Tapi kalau hatinya tidak bersih, maka sulit pikirannya akan jernih bapak dan ibu. Yang penting bagaimana kita menjaga hati dari pengaruh negatif. Apa pengaruh negatif bapak dan ibu? Kalau Sayyid Hawa bapak dan ibu membagi hati ini 3 macam. Yang pertama ada qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Yang kedua qalbun marid, hati yang dihinggapi oleh penyakit. Yang ketiga qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Nah, kalau hati yang sudah mati ini khatamallahu ala qulubihim, tertutup untuk menerima kebenaran. Tapi kalau hati yang sakit masih ada obatnya bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Berarti kalau kita merujuk kepada pembagian hati yang disampaikan oleh Sayyid Hawa, menjauhkan hati, menjaga hati supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, berarti menjauhkan penyakit yang ada pada hati. Biasanya penyakit yang ada di hati bapak dan ibu, sombong. Bagaimana kita menjaga hati kita, menjauhkan diri dari sifat sombong? Apa penyebab orang sombong biasanya, Pak? Apa penyebab orang sombong biasanya, Bu? Menganggap dirinya lebih dari orang lain. Nan kayo, inyo, nan hebat, nan berkuasa, nan pandai, nan gagah, nan cantik. Inyo susah dua, nan urang pun tak pandai itu. Artinya orang yang merasa lebih dari orang lain, maka dia akan sombong. Supaya dia jangan memiliki sifat sombong, karena dia akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran kita bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sombong, iblis bapak dan ibu bertahun-tahun dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena kesombongannya akhirnya dia usir oleh Allah dari surga. Apalagi kita belum tentu masuk surga. Lalu jaminan awak masuk surga, Pak? Untuk sombong. Karena belum ada jaminan masuk surga, Bapak dan Ibu. Sedangkan dari surga malah diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongan. Kenapa iblis sombong, Bapak dan Ibu? Karena iblis menganggap dirinya lebih dari orang lain. Karena dirinya lebih dari Nabi Adam. Yang pertama dari senioritas. Biasanya orang senior dengan junior, mana berpeluang sombong tuh, Pak? Senior, Pak. Jadi ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, apa kata iblis?
Ambo lebih senior, ambo diciptakan dulu dari Nabi Adam, lalu ambo diciptakan dari api, sementara Nabi Adam dari tanah. Dia menganggap dirinya. Sejak itulah iblis durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan. Jadi orang yang sombong Bapak dan Ibu susah menerima kebenaran. Al-kibrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bapak dan Ibu, jadi ada nggak kita pernah menolak kebenaran? Ada pernah menolak kebenaran Bapak dan Ibu? Dan merendahkan orang lain? Kok aneh Bapak Ibu? Kamu tanya, aduh sifat sombong Pak? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan wahallallahu bai'a wa harrama riba. Contoh, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti sebuah kebenaran, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang sombong tadi menolak kebenaran, tapi nyo kerajaan nyo riba Bapak dan Ibu. Kau meminjam 10 sabale aja, lihat 10 sabale apa? Minjam 100 bayi berapa? 110 contoh Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu. Lalu merendahkan orang lain. Ini ada sebuah kisah Bapak dan Ibu. Ada istilah terjadi pada diri kita. Ada seseorang pesta Pak. Ketika dia pesta, dia undanglah semua orang yang baik temannya maupun orang yang ada di lingkungan. Pertama datang, ada orang datang yang pakaiannya biasa-biasa saja. Tidak lo masuk ke dalam pakai lo sandal. Lalu berkuah dulu nan datang, kemudian dari itu pakai mobil, pakai jas, pakai sepatu. Sekarang pertanyaannya, mana yang Bapak dan Ibu salami terlebih dahulu? Bu, mana Ibu takaja mengajarnya? Biasanya itu Pak, dan takaja mengajar Pak? Kurang datang kemudian atau datang dulu? Kalau oleh orang datang dulu Pak, berarti hati operasi itu Pak. Berarti tidak menganggap remeh orang lain, asalkan tamu dia sebagai tamu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu. Maka kalau dulu tamu walaupunnya sederhana, walaupun bawa tomang kile dan datang, walaupun pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, tapi kemudian datangnya tetap yang kita salami orang yang datang terlebih dahulu. Tapi kalau orang sombong dan model namanya model itu dulu Pak, pastilah orang nan kemudian dia nyok kerjaan nanti bodoh dulu kok nyok pura-pura tidak tahu saya paling ada sengenek saya di siko kalian tidak tahu itu Pak Ibu lain tidak tahu dong berarti lain tidak tahu sombong di sekolah Pak. Padahal itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, supaya awak jangan terpengaruh oleh pengaruh negatif hati kita dengan sifat sombong, tentu mesti kita kuatkan iman kita. Kita telah dididik melalui sholat Bapak dan Ibu, yang maha besar itu hanyalah Allah. Allahu Akbar. Barangkali awak mengucapkan Allahu Akbar Bapak dan Ibu tadi semalam dalam sholat. Ya, kami pernah mentong dosa, yang penting kami sholat, kan gitu Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita hitung Bapak dan Ibu, minimal dalam satu rakaat itu kan 5 kali Pak, 17 kali 5, berarti lebih kurang 85 kali kita menyatakan bahwa Allah itu maha besar. Oleh karena itu, untuk apa kita sombong dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki? Maka agar pengaruh negatif ya terkait dengan mempengaruhi hati dan pikiran, maka solusinya perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh negatif yang kedua, dengki, iri dan dengki. Kalau orang dan dengki, iri dan dengki itu SMS. Tahu SMS Bapak dan Ibu?
senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada tak model itu Pak? Kalau ada kawan senang, inyo dan susah. Kalau ada kawan susah, inyo dan senang. Rasian lah Pak, ada suwe. Gitu Bapak dan Ibu itu rahmat oleh Allah. Khawatir kita Bapak dan Ibu, kalau pengaruh negatif hasad atau dengki ini kita miliki, maka khawatir al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatar. Iri dan dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seperti api memakan kayu bakar. Jadi Bapak dan Ibu, kalau iri dan dengki kepada saudara kita, maka amal-amal kebaikan yang kita lakukan bagaikan api memakan kayu bakar. Nah, bagi kira itu Pak, kalau api makan kayu apa? Ada tinggalan. Maka orang yang memiliki sifat iri dan dengki, maka pemikirannya akan melakukan hal-hal apa saja yang dia inginkan. Orang yang dengki tidak akan segan-segan membunuh saudaranya. Contoh, siapa yang karena iri dan dengki membunuh saudaranya Bapak dan Ibu? Siapa anak Nabi Adam alaihissalam? Si Qabil membunuh saudaranya si Habil. Kenapa? Karena dia tidak senang melihat saudaranya. Kalau dalam sejarah pasangan, kalau anak Nabi Adam itu kan nikahnya silang, dia selalu kembar ke Bapak dan Ibu. Jadi pasangan si Qabil nikah dengan pasangan si Habil, pasangan si Habil nikah dengan Qabil. Si Qabil kok pasangannya ketika kembar itu lebih cantik iklimah dibandingkan dengan pasangan Labuda, itu si Habil. Nikah silang karena memang syariatnya seperti itu. Akhirnya tidak senang ya Bapak dan Ibu rahmati oleh Allah. Dia ingin istrinya pasangannya, pasangan kembarnya, lalu kurban. Dituntut kurban. Kurban siapa yang diterima Bapak dan Ibu? Kurban si Habil. Akhirnya kata setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, setan itu selalu membisikkan ke dalam hati manusia sesuatu yang tidak baik. Akhirnya dia bunuh saudaranya karena hasad. Jadi kalau ada sekarang orang yang dengki tidak segan-segan membunuh orang lain, memfitnah orang lain, tidak segan-segan Pak. Oleh karena itu ada ayat yang khusus berdoa kita agar terhindar dari orang-orang yang hasad dan dengki ini. Doanya tuh Pak dan Ibu, apa ayatnya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang dengki apabila timbul kedengkiannya, karena orang dengki tidak pernah segan-segan membunuh, menfitnah, menjelek-jelekkan, menggibah orang yang ia tidak senangi. Kalau ini ada pada hati manusia, maka pikirannya pun akan terpengaruh untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian apa negatif, pengaruh negatif Bapak dan Ibu? Flu. Flu istilah bahasa Bapak dan Ibu, frustasi. Sakit putih asu. Itu penyakit hati juga tuh Bapak dan Ibu. Lalu itu loba alias tamak. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah, kadang sudah tamak akhirnya mubazir. Contoh, kalau kita melihat orang yang tamak Bapak dan Ibu, orang yang loba, lihat di saat ada acara-acara Bapak dan Ibu, ketika ada makanan. Bisa nak kita lihat Pak? Ya. Ketika pesta Pak, iko diambil, akhirnya apa Pak? Tabuhan. Orang yang mubazir pada akhirnya loba, akhirnya dia menjadi mubazir. Mubazir adalah temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubazir kawan setan.
Ingat saya Bapak dan Ibu, jadi ketika mengambil makanan itu Bapak dan Ibu, ini maaf Bapak dan Ibu, kadang-kadang merasa sedih kita melihat orang yang mengambil makanan di saat pesta itu, diambil banyak-banyak Bapak dan Ibu, ini diambil, lalu ditinggalkan saja, tapi tidak terbayang olehnya bagaimana saudara-saudara kita yang susah mendapatkan makanan. Murasanya Bapak dan Ibu meninggalkan makanan, dia cuci tangannya, lalu meninggalkan nasi yang ada di piring. Itu bahagia juga yang akan kita tidak menjaga dan memelihara hati kita Bapak dan Ibu. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, mubazir kawan setan. Itu ada kecabut Bapak Ibu berdasarkan Al-Quran. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tentu kita lebih berhati-hati supaya jangan menjadi orang yang mubazir, loba. Kemudian ada ujub. Ini adik kakak sombong Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana kita menjaga hati kita dan pikiran supaya jangan terpengaruh oleh tiga hal ini. Yang pertama sombong, yang kedua hasad, dan yang ketiga frustasi, loba, dan tamak serta ujub Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jika ini ada pada diri kita, solusinya bagaimana? Inza obatnya. Yang pertama, mari kita berbuat iman, dan yang kedua taubatan nasuha, dan yang ketiga berzikir, dan yang keempat mari kita dekat dengan Al-Quranul Karim agar hal-hal yang negatif tadi jauh dari kita. Jika terlanjur, mari kita bertobat. Bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan yang insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ada program khatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Sudah 13 hari puasa kita lakukan. Sudahkah 13 juz juga kita khatamkan Al-Quran? Alat 3 balai juz lo Pak Ibu? Atau alun-alun memulai sama sekali? Yo ada juga Bapak dan Ibu, ada juga mulai sama sekali Pak Ibu. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sikapi Bapak dan Ibu, Al-Quran itu satu juz berapa halaman? 20 halaman. Sholat sehari semalam berapa waktu Pak dan Ibu? 5 waktu. 5 waktu berarti kalau 20 dibagi dengan 5, berapa halaman Bapak dan Ibu? 4 halaman selesai sholat. 4 halaman berapa waktu yang dibutuhkan Bapak dan Ibu? 10 menit Pak. 10 menit waktu. Jika itu kita rencanakan Bapak dan Ibu, insya Allah bisa kita khatam Quran selama bulan suci Ramadan. Sementara memegang ini berapa waktu kita sehari semalam Bapak dan Ibu? Bara wakatu dan awak pegang api Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau membaca Al-Quran Bapak dan Ibu itu 50 menit atau 1 jam sehari semalam, insya Allah kita bisa khatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Al-Quran yang kita baca, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu karena Al-Quran akan membantu dan menolong orang yang membacanya pada hari kiamat. Jika hati kita terikat oleh penyakit negatif atau pengaruh negatif tadi, obatnya teguhkan iman, taubatan nasuha, zikir, dan kita akrab bersama Al-Quranul Karim. Insya Allah hati yang dipengaruhi dan pikiran negatif tadi akan kembali menjadi hati yang bersih, hati yang suci. Insya Allah akan mudah menerima kebenaran, rugi kalau kebaikannya berkurang, dan senantiasa termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. 20 menit waktu diberi, hanya lewat 4 menit. Alhamdulillah, jika benar yang saya sampaikan, sungguh kebenaran datangnya dari Allah. Tapi kok caronya nan salah. Orang bijak pernah berkata, ndak ada gadiang nan indak rataknya sebagai ukiran, ndak ada lawi nan indak pak ombaknya sebagai pengindah pandangan. Dari setebak kaya pacah tampak barabak sedang mandi. Tidak ada
manusia yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Talantong dek kananya, talendo dek turun. Ambo mohon maaf Bapak Ibu. Nang pertama waktu lewat 5 menit, nang kedua bahasa mo campur sebab. Bahasa pasisir tabu anjo, karena ambo orang pasisir tapetnya batang kapeh tadi tim kurang. Matola pe badan tak kurang. Bahasa Balai Baru tabu anjo Pak, karena ambo tinggal di Balai Baru. Bahasa Indonesia kecek namudo kini Indomie, Indonesia Minang, Indonesia kurang jale, Minang centang parenang lo. Kalau ada ngambil itu, lain ambo Pak Jibu memberi maaf Pak. Alhamdulillah takwa akram takwa. Mudah-mudahan kerelaan hati memberi maaf mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada jamaah langsung protes Pak. Ustaz, kami nak tu pandang dia di sekolah Ustaz. Tapi ada kecil Ustaz dan cik tadi itu sakit hati kami lah mau takkan naik kami. Nanti kau kan ada begitu dah Pak. Enggak dulu aku nak pandang cik Pak, tapi setiap batangku Pak aku. Katakanlah tapi sakit hati. Itu sama mojo pandang Bapak dan Ibu. Oleh karena itu jangan ada istilah tiada maaf bagimu, tapi gantilah istilah itu hatiku selalu terbuka memberi maaf kepada siapapun, insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.